Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Putranggraini dari golongan A dengan NIM D42220622. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Di sini yang pertama yaitu selama tahun berjalan PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta dan melaporkan laba bersih sebesar 250 juta. PT Nusantara sebagai entitas pemilik PT Andalas mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Perusahaan anak membagikan dividen ke perusahaan induk sebesar 100 juta. Karena PT Andalas mengeluarkan uang sebesar 100 juta, maka investasi yang dimiliki PT Nusantara atau induk ke Andalas otomatis berkurang sebesar dividen yang akan dibayarkan. Berdasarkan data sebelumnya, bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta. Untuk menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya diferensial sebesar 60 juta, maka akan dialokasikan pada sisa manfaat aset, yaitu 12 tahun, maka setiap tahunnya diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta. Perhitungannya yaitu dari 60 juta dibagi dengan 12 bulan, yaitu sebesar 5 juta. Selanjutnya, untuk mencatat jurnal amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan, maka jurnalnya itu investasi pada PT Andalas pada bagian laba dari PT Andalas sebesar 5 juta. Selanjutnya, pencatatan amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan di mana jurnal ini merupakan penyesuaian dari amortisasi bangunan dan peralatan karena jurnal sebenarnya dalam amortisasi ini adalah bagian laba dari PT Andalas pada investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta yang diperoleh dari 60 dibagi 12 karena ini penyesuaian, maka jurnal tersebut harus dibalik sehingga menjadi investasi pada PT Andalas pada bagian laba dari PT Andalas sebesar 5 juta. Dari data hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai wajar PT Andalas itu lebih rendah 25 juta dari nilai tercatat saat ini, dikarenakan realisasi penghasilan yang diberikan ternyata lebih rendah dibandingkan ekspektasi penghasilan ketika melakukan investasi. Maka dari itu, jurnalnya menyebutkan bahwa laba dari PT Andalas pada investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta untuk mencatat penurunan nilai goodwill. Kemudian untuk pengisian tabel perhitungan eliminasi pengisian dilakukan dari sebelah kanan untuk mengetahui jumlah investasi yang dimiliki oleh PT Nusantara. Kemudian perhitungan tabel eliminasi itu yang pertama ada pada modal saham itu didapat dari neraca saldo, kemudian saldo laba itu didapat dari neraca saldo, kemudian diferensial ini berasal dari peristiwa-peristiwa sebelumnya di dalam diferensial sebelumnya, yaitu ada persediaan. Karena persediaan sudah laku, maka dihapuskan. Kemudian untuk selanjutnya, pada bagian tanah, informasi itu didapatkan pada data, yaitu tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta, sehingga dituliskan 210 juta. Kemudian untuk bangunan dan peralatan, itu mengalami penurunan nilai wajar sebesar 60 juta sehingga dijadikan pengurang untuk akumulasi penyusutan bangunan itu didapat dari jurnal nomor 21 investasi pada PT Andalas pada bagian laba dari PT Andalas. Kemudian untuk eliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang tersusun itu beban penyusutan di sebelah kredit dan akumulasi penyusutan bangunan sebelah debit 5 juta. Dikarenakan saldo normal beban berada di debit, untuk eliminasi beban penyusutan maka akan dipindah di sebelah kredit dan lawan dari beban penyusutan yaitu akumulasi penyusutan. Kemudian untuk jurnal yang selanjutnya yaitu nilai goodwill. Pada pengakuan penurunan nilai goodwill diperhitungkan tabel eliminasi tercatat 25 juta. Kemudian di penyesuaian terdapat penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta. Maka untuk mencatat penurunan nilai tersebut, maka nilai goodwill sebesar 25 juta dan kerugian penurunan nilai atas judul tersebut didata di sebelah debit sebesar 25 juta. Maka di tabel perhitungan eliminasi pada saldo Januari 2015 dapat ditunjukkan nilai goodwill sebesar 75 juta adalah nilai goodwill sebenarnya.
Kemudian, untuk pengisian kertas kerja konsolidasian, yang pertama yaitu untuk angka yang tidak diberi warna itu berasal dari neraca saldo di awal sendiri itu. Kemudian untuk warna yang pertama di angka 230 juta itu dari penghasilan dari anak usaha, pengakuan penghasilan di jurnal eliminasi. Kemudian 5 juta itu dari eliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi di jurnal eliminasi juga. Kemudian 25 juta dari jurnal eliminasi penurunan nilai goodwill. Kemudian yang 100 juta ini dari jurnal eliminasi dividen diumumkan pengakuan penghasilan. Kemudian yang 210 juta dan 60 juta yang warnanya sama ini berasal dari jurnal eliminasi pengalokasian diferensial. Terus yang 130 juta ini juga dapat dari jurnal eliminasi yaitu di pengakuan penghasilan. Kemudian yang warnanya sama juga yang 1.605 juta dan 255 juta dan 800 juta ini berasal dari jurnal eliminasi saldo awal investasi. Kemudian yang 100 juta dan 255 juta ini juga berasal dari jurnal eliminasi yaitu pengalokasian diferensial. Kemudian untuk mengerjakan laporan posisi keuangan konsolidasian yaitu untuk aset, kas dan setara kas didapat dari konsolidasian di kertas kerja konsolidasian yang dimana sebesar 1.845 juta. Kemudian piutang usahanya 1.500 juta, kemudian persediaan 900 juta, tanah 2.210 juta, bangunan dan peralatan 3.340 juta. Kemudian akumulasi penyusutan ini dikurangi yaitu sebesar 1.140 juta, merek dagang sebesar 400 juta, akumulasi amortisasi sebesar 100 juta, dan goodwill sebesar 75 juta, yang dimana total aset adalah 9.030 juta. Kemudian untuk liabilitas juga didapat dari konsolidasian di kertas kerja konsolidasian, yang dimana utang usaha sebesar 1.450 juta, utang obligasi sebesar 2 miliar, kemudian di bagian ekuitas terdapat saham biasa yang senilai 3 miliar, kemudian saldo laba sebesar 2.580 juta yang dimana total liabilitas dan ekuitas sebesar 9.030 juta yang dimana total aset dan juga total liabilitas dan ekuitas yaitu balance.